Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami bisa ditemani Anda sekalian. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Arif Abdul Hai dan seperti biasa kita telah ditemani oleh narasumber kita, Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Kita langsung saja sapa beliau dan kita mulai program Tanya Jawab kita. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Jumpa lagi Pak pada episode kali ini. Kita langsung saja pada pertanyaannya Pak. Sebelumnya kita membahas berkenan dengan sholat dan sedekah. Sekarang juga masih berkenan dengan sholat, ini berkenan dengan niat sholat Pak. Berkaitan dengan niat salat, semacam ada perubahan dan perbedaan dalam fikih kita, yaitu fikih jemaat kita. Oleh karena itu banyak yang ingin tahu lebih dalam lagi terkait apakah niat salat itu dan kapan dibacanya, apakah setelah takbir atau sebelum takbir, begitu Pak. Iya, berkenaan dengan niat sholat ini sebetulnya umat muslim yang lain, saudara-saudara muslim yang lain di luar jemaat Ahmadiyah, saudara-saudara kita yang muslim yang lain lebih banyak itu berkenaan dengan niat sholat. Setiap sholat beda niatnya. Dulu kalau saya di kampung, kalau belajar ada namanya apa itu didikan subuh dan sebagainya, itu kan diajarkan tuh ikut dengan gair dulu kan kalau belajar ngajinya. Jadi diajarkan usolli fardhu subuhi raka'ataini, macam-macam itu. Kan nanti kalau sholatnya 4 rakaat beda lagi, ya kan. Sholat sunat beda lagi niat. Setiap sholat beda lagi pengucapan niat. Itu kalau kita di tempat lain, ya silahkan saja. Akan tetapi kita sebagai jemaat Ahmadiyah ini kan pengikut dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang merupakan pengikut sejati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara murni gitu, secara sepenuhnya diamalkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dihidupkan kembali oleh beliau alaihi salatu wassalam dan diajarkan kembali oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada kita. Jadi yang sampai kepada kita ini betul-betul ajaran murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya tadi itu berkenaan dengan niat salat. Kenapa saya perlu sampaikan seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah mengajarkan atau tidak juga pernah di dalam hadis kita jumpai bahwa ada kata-kata khusus yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam niat salat gitu. Sebelum melaksanakan salat yang dianggap sebagai niat salat, tidak pernah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan maupun amalkan. Itu poin yang pertama yang harus diingat. Adapun niat-niat salat yang kemudian berkembang sekarang ini di kalangan umat muslim yang lain, di saudara-saudara muslim yang pada umumnya itu sebetulnya ijtihad para fuqaha, para ahli fikih. Beberapa ahli fikih juga berbeda pendapat. Ada yang ada niat, ya kan, diucapkan niatnya, ada lafaznya, ada alfaznya. Tapi ada juga fuqaha yang kemudian tidak seperti itu. Jadi di dalam umat muslim sendiri juga sebetulnya berbeda begitu. Namun jemaat Ahmadiyah tentu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kita sebagai Ahmadi tentu merujuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak ada niat itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, niat itu sebetulnya kan adalah iradah atau keinginan hati kita. Itu. Misalnya nih, kalau seseorang ingin bersedekah nih, ingin memberi sedekah, tidak ada pula perlu ada kata-kata saya ingin bersedekah sekian, ya enggak ada pula. Niat aja udah, saya ingin bersedekah kemudian amalkan. Atau yang gampangnya lagi, mau main bola misalnya. Orang saya berniat nih, dari sekarang nanti sore saya mau main bola nih. Ya kan? Gak perlu pula diucapkan, saya ingin main bola nanti sore. Ya gak perlu kan? Cukup ada di dalam hati saja bahwa, oh nanti sore itu saya ingin main bola gitu. Itu niat. Yang niat itu kan sebetulnya itu tadi. Keinginan hati itu tadi kalau kita udah, wah saya ingin main bola nih. Gak perlu diucapkan. Itu. Begitu juga di dalam sholat gitu. Kalau misalnya sholat nih, kita mau sholat isya. Ya udah niatkan di dalam hati bahwa ini saya mau sholat isya. Kemudian ini saya 2 rakaat ini mau sholat nafal, sholat sunat dan sebagainya. Misalnya dalam waktu zuhur, tak perlu pula disebutkan bahwa saya ingin sholat zuhur begitu, enggak juga di dalam bahasa Arab seperti itu.
Tapi cukup diniatkan, oh ini salat saya ini salat zuhur, salat saya ini salat asar, cukup diniatkan di dalam hati itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan itu tadi bahwa seolah-olah di dalam jemaat itu ada perubahan fikih gitu. Dan memang dulu di awal-awal itu di beberapa buku-buku jemaat, kemudian di bulan buku salah satu buku jemaat lah, kemudian pamflet juga secara keliru, secara entah sengaja atau tidak sengaja, entah bagaimana. Dulu di dalam buku Fikih Ahmadiyah namanya, ada buku karya Hazrat Hafiz Roshan Ali radhiyallahu anhu, beliau tulis sebuah buku namanya Fikih Ahmadiyah. Nah, di situ disebutkan bahwa bacaan inni wajahtu itu sebagai niat solat begitu. Ya, tapi tidak juga ada referensinya dari mana dan sebagainya. Nah, ini secara keliru mungkin beliau masukkan ketika itu. Nah, di dalam beberapa kesempatan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi', Hazrat Khalifatul Masih yang keempat dalam rahimahullah taala juga pernah ditanya tentang hal ini gitu. Bagaimana dengan niat solat ini wajah itu dan sebagainya. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' menjawab bahwa tidak ada niat solat, yang diucapkan itu tidak ada. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa niat itu adalah salah satu bentuk dari keinginan hati, tekad dan sebagainya. Tidak ada perlu alfaz, tidak ada perlu kata-katanya begitu. Nah itu. Nah, adapun inni wajahtu itu apa itu? Inni wajahtu ini adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW gitu. Sama juga dengan sana. Sana itu kan puji-pujian dan sebagainya. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kan itu yang kita bacakan kalau dalam salat sana kita. Nah, ini wajahtu ini wajahtu wajhiya lillazi fatas samawati dan seterusnya itu adalah doa juga, sama dengan subhanaka Allahumma. Kan banyak jenis sana yang dibaca yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu, salah satunya inni wajahtu ini. Dan kapan dibacanya? Dibacanya setelah takbir gitu. Jadi sebelum takbir itu kita tidak baca apa-apa. Setelah takbir biasanya kan kita baca subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka. Jadi kalau ada yang ingin membaca inni wajahtu juga silahkan, tidak apa-apa. Atau ingin membaca subhanaka juga, kemudian inni wajahtu juga silahkan. Tidak ada halangan untuk itu. Atau ingin membaca sana yang lain yang ada contohnya dalam hadis juga tidak apa-apa. Nah, akan tetapi kita sebagai jemaat Ahmadiyah kembali lagi tadi bahwa hal yang sering diamalkan oleh Rasulullah SAW dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dicontohkan juga oleh Khulafaul Masih, Khalifatul Masih dan sebagainya ini, tentu kita membaca ini. Kita kan nggak perlu berdebat dalam hal ini. Ini kan hal-hal yang furu begitu, hal-hal fikih biasa gitu. Yang diamalkan oleh khalifah kita adalah subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya. Ini kan doa pendek. Apalagi di dalam sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah kita tentu kan di dalam sholat berjamaah berkenaan dengan sholat berjamaah Rasulullah SAW itu kan pernah bersabda bahwa fal yukhaffif. Kalau kamu mengimami sholat fal yukhaffif kata Rasulullah SAW. Maka pendekkanlah, ringankanlah kata Hazrat Rasulullah SAW. Jadi jangan panjang-panjang. Jadi kalau misalnya kita sebagai imam sholat nih, sholat maghrib katakanlah seperti itu. Jadi kalau imamnya terlalu lama diam setelah takbir itu, baca subhanaka juga, kemudian baca inni wajahtu juga panjang-panjang, tambah lagi doa lain. Jadi ini bikin ambigu, bikin bingung makmum gitu. Ya, makmum bisa saja berpendapat, oh jangan-jangan imam lupa ini. Lupa baca Al-Fatihah ini, jangan-jangan imamnya gitu. Subhanallah, subhanallah, baca subhanallah pula nanti itunya makmumnya. Nah, jadi untuk minimalisir itu supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka kita di Jamaat Ahmadiyah cukup membaca sanaknya yang pendek saja, subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka itu tadi yang diajarkan oleh khalifah kita. Khalifah juga mengamalkan itu begitu. Nah, ini berkaitan dengan niat, bahwa tidak ada alfaz khusus, tidak ada kata-kata khusus untuk niat sebagaimana sudah saya contohkan tadi. Adapun doa ini wajahtu, subhanaka dan sebagainya, ini adalah doa-doa sana, puji-pujian dan sebagainya, doa-doa nafal, doa-doa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sholat setelah membaca takbir gitu. Nah, kemudian pertanyaan seolah-olah bahwa fikih kita ini berubah-ubah. Tidak seperti itu. Dari awal juga di dalam Fiqhul Masih, kemudian di dalam Farmudate Muslimaut dan sebagainya, itu dipakai, tidak ada diajarkan tentang tentang niat seperti itu. Gitu, bahwa ini wajah itu dimasukkan sebagai niat. Adapun sampai sudah sampaikan mungkin saja Hafiz Rosan Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu itu mungkin kemudian keliru memasukkan itu sebagai
niat sholat gitu. Jadi tidak ada perubahan di dalam fikih kita. Fikih kita juga dari awal sudah seperti itu. Tidak ada perubahan sebagaimana yang dipahami mungkin oleh beberapa anggota begitu. Iya. Kita lanjutkan Bapak ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan terkait salatul hajjah atau salat hajat begitu Pak. Apakah salat hajat itu dan bagaimana tata caranya? Ya, salat hajat ini salah satu salat nafal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nafal itu kan salat tambahan begitu. Salat tambahan tergantung niatnya, fungsinya dan sebagainya. Ada yang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu meraih keridhaan Allah semuanya. Ada yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat hajat ini khusus disebutkan di dalam hadis Sunan Tirmizi ini, di sana Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau seorang hamba, kalau kalian misalnya ada meminta sesuatu yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keperluan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada sesuatu yang keperluan yang khusus yang berkaitan dengan manusia, misalnya kita ada kerjalah misalnya kan, melamar kerja misalnya, kan dengan antara manusia dengan manusia ada keperluan khusus begitu, supaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati yang penerima kerja itu supaya menerima kita misalnya. Nah, itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat itu kan, hajat itu perlu, keperluan, ada tujuan khusus gitu. Nah, kalau dalam hal-hal seperti itu maka kita diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat 2 rakaat dengan tujuan tertentu. Minta betul-betul hanya itu saja yang diminta di dalam sholat itu. Nah, cara sholatnya seperti apa? Sholatnya 2 rakaat, sholat nafal. Jadi sama dengan sholat yang lain, tidak ada bedanya. Mungkin barangkali perbedaannya hanya kita baca di dalam sholat itu, kita doa khusus untuk itu. Niat apa segala macam, tawajuh kita khusus kepada keinginan kita itu tadi. Nah, waktunya bisa kapan saja. Gitu. Selain waktu tadi, waktu-waktu yang dilarang sholat itu, kapan saja boleh. Nah, satu lagi perbedaannya adalah kalau sholat biasa ini kan kita doanya di dalam sholat. Tapi kalau di dalam sholat hajat ini ada doa khusus juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita bacanya setelah sholat. Jadi setelah sholat kita membaca puji-pujian lah seperti biasa, sana dan sebagainya. Kemudian membaca selawat. Nah, lalu kita membaca doa khusus ini. Ini saya bacakan saja di sini doanya. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin, la tada'ali dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha penyantun lagi maha mulia, maha suci. Allah Tuhan yang memiliki arsy yang besar, yang segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku memohon kepadamu hal-hal yang mendatangkan rahmatmu dan hal-hal yang memastikan ampunanmu, dan terpelihara dari semua dosa yang menjarah setiap kebaikan, dan selamat dari semua dosa. Janganlah engkau tinggalkan suatu dosa pun bagiku, melainkan engkau mengampuninya, dan tidak pula kesusahan melainkan engkau berikan penawar kepadanya, dan tidak pula suatu keperluan yang diridhoi olehmu, melainkan engkau memastikan buatku, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi ini doa tadi yang khusus untuk salat hajat gitu. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika kita melaksanakan salat hajat ini, jika di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan tadi keinginan kita tadi, keinginan khusus kita itu tadi. Ini yang disebut dengan salat hajat. Gitu. Jadi salat untuk tujuan-tujuan tertentu, dan perlu dicatat bahwasanya kapanpun bisa dilaksanakan asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk salat begitu ya Pak. Kita langsung pada pertanyaan selanjutnya Pak. Alhamdulillah kita sebagai jemaat Ahmadiyah, kita biasa melaksanakan puasa nafal seperti puasa pada jubilei dan lain-lain. Nah, bagaimana jika ada yang menderita penyakit gula, diabetes atau semacamnya?
apakah boleh melaksanakan puasa nafal, dan jika tidak bisa melaksanakan puasa nafal karena menderita penyakit-penyakit tersebut, lalu bagaimana begitu Pak? Iya. Saya jawab dulu berkenaan dengan puasa nafal itu sendiri. Jadi kita harus bedakan antara puasa nafal dengan puasa wajib. Puasa nafal itu juga disebut dengan biasanya dengan puasa sunnah. Nafal kan amalan tambahan yang kemudian disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ada dalam bentuk sholat, ada dalam bentuk puasa dan sebagainya. Nah, ini karena berkaitan dengan puasa. Nah, barangkali orang-orang menanyakan hal seperti ini mungkin dianggap bahwa seperti halnya puasa wajib, puasa bulan Ramadan itu kalau misalnya ditinggalkan atau tidak sengaja ditinggalkan ada bayar fidyah dan sebagainya, harus diganti. Nah, puasa nafal tidak seperti itu. Puasa nafal itu hanya sebagai amal tambahan kita gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam tadi tentang jubili khilafat ada gerakan dari khalifah untuk puasa nafal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jadi kalau misalnya dalam hal seperti itu kita tidak bisa melaksanakan puasa nafal, kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang menghambat kita untuk tidak bisa melaksanakan puasa nafal, maka tidak masalah gitu. Beda halnya dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, kalau misalnya sakit dan sebagainya, kita harus ganti. Nah, ini yang pertama yang harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian berkaitan dengan diabetes ini. Berkaitan dengan diabetes ini cukup banyak ditanyakan apakah diabetes ini bisa menghambat orang untuk berpuasa. Apakah itu puasa wajib ataupun puasa nafal gitu. Diabetes ini ada dua macam sebetulnya. Ada yang karena puasa bisa mengakibatkan berdampak negatif kepada si penderita ini, si pasien. Ada juga yang diabetes yang karena puasa tidak ada pengaruh apa-apa, bahkan mungkin saja bisa jadi lebih baik gitu, bisa malah menjadi obat buat dia, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh yang paling dekat kepada kita ini Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Jadi beliau ini diriwayatkan oleh istri beliau Hazrat Ahmad Jan radhiyallahu ta'ala anha bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam kan penderita diabetes berat. Beliau itu tinggi gulanya, terus penyakit gula. Nah, tetapi beliau senantiasa melaksanakan puasa, terus melaksanakan puasa, bahkan ada dalam riwayat beliau melaksanakan puasa selama 8 sampai 9 bulan itu ada. Dan beliau melaksanakan terus puasa Ramadan kecuali di 2 tahun terakhir beliau, karena waktu itu kondisi beliau sudah lemah, fisik beliau sudah lemah, baru beliau tidak melaksanakan puasa. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa diabetes tidak menghambat kita untuk melaksanakan itu puasa. Nah, tetapi orang yang diabetes ini kalau dia ingin melaksanakan puasa itu tanya kepada dokternya lah. Jadi apakah jenis diabetesnya itu seperti apa? Apakah kalau dengan puasa bisa merugikan dia atau bisa saja bermanfaat untuk dia? Jadi tanya kepada dokter untuk orang yang diabetes begitu. Tidak ada masalah bagi orang yang diabetes untuk melaksanakan puasa nafal. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Selepas dari diabetes juga kita pahami bahwasanya tidak ada paksaan dalam agama. Jika sakit dalam puasa wajib pun kita diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala, maka bagaimanapun kita tidak bisa juga melaksanakan jika sakit untuk puasa nafal begitu ya Pak. Tidak ada paksaan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat Bapak. Ini selain salat, zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang mendasar. Bisakah dijelaskan tentang zakat Pak? Ya, zakat. Jadi di sini kita mungkin tidak akan membahas panjang lebar tentang zakat. Mungkin nanti ada khusus pembahasan tentang zakat. Bahwa sebagaimana sudah ditanyakan tadi, sampaikan tadi bahwa zakat ini kan termasuk salah satu rukun ya. Termasuk salah satu rukun di dalam rukun Islam. Suatu rukun penting di dalam Islam selain sholat dan sebagainya itu. Nah, zakat ini adalah mali ibadat. Jadi ibadah dalam bentuk mal, dalam bentuk harta begitu. Jadi pengorbanan harta lah zakat ini. Nah, konsep dasarnya sebetulnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri. Di ayat-ayat awal itu wa mimma razaqnahum hum yunfikun. Di mereka itu salah satu ciri-ciri orang muttaqi di sana kan di dalam surat Al-Baqarah yang pertama itu kan disampaikan tentang ciri-ciri orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Salah satu cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi apapun yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang direzekikan ini kan banyak.
ada dalam bentuk waktu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesehatan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mendapatkan ilmu itu sebetulnya muaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepadanya atas dasar usahanya dia itu tadi. Nah, kemudian ada lagi rezeki dalam bentuk mal, dalam bentuk harta gitu. Nah, inilah yang kemudian di dalam kita di jemaat ini cukup banyak kita ditekankan untuk pengorbanan harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun, termasuk canda dan sebagainya. Ini kan termasuk di dalam ayat ini. Nah, khusus untuk zakat ini dasar tadi ayat untuk zakat gitu. Nah, akan tetapi di ayat lain di dalam surat Taubah ayat 103 di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat dari umat muslim. Di situ perintah khususnya ada, bukan saja harta itu yang disucikan, tetapi orang yang kemudian menyerahkan hartanya sebagai zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tadi disucikan juga melalui zakat yang diambil darinya gitu. Nah, dari sini tuzakkihim ini muncul kata zakat itu kan berasal dari sini juga, bahwa mensucikan. Di ketika seseorang membayar zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, zakat malnya itu sebetulnya dia mensucikan hartanya. Di harta yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagiannya, sebagaimana ayat tadi wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa ciri-ciri, salah satu ciri orang muttaqi itu adalah dia menzakatkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekilas tentang zakat. Barangkali nanti kalau dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang syarah zakat dan sebagainya begitu. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan pemaparannya. Semoga kita dapat mengamalkan apa-apa yang telah Bapak sampaikan berkenan dengan niat sampai pada zakat tadi yang terakhir, Pak. Semoga pertemuan kita di lain waktu lebih seru lagi begitu, Pak. Saya ucapkan jazakumullah. Jazakumullah. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita perihal fikih pada episode kali ini. Insya Allah kita akan mengupas persoalan fikih lainnya pada episode berikutnya. Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, termasuk menyimak khutbah huzur Ayatollah bin Nasril Aziz hanya di MTA Indonesia. Jika Anda memiliki seputar pertanyaan berkenaan dengan fikih atau ingin memberikan kritik dan saran, kirimkan saja pertanyaan atau masukan Anda ke dalam alamat email berikut ini dengan subjek tanya jawab fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Tanya Jawab Fikih episode berikutnya. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.